MacBook Pro M3 Space Black. Kita bakal unboxing, kita bakal compare warna Space Black-nya si sehitam apa sama warna-warna yang lain ya, Space Gray, Midnight, sama ada juga yang Silver. Dan kita juga pengen tesin seberapa kencang si M3 Pro chip yang ada di laptop yang satu ini. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke guys, so ini dia MacBook Pro 14 inci yang Space Black ya. Kalau kalian lihat Space Black itu bedanya di warna depannya agak gelap, walaupun kelihatannya kayak masih warna abu-abu gitu ya. Terus di bagian atasnya juga tulisannya juga warnanya hitam. Nah kalau kita compare sama yang Space Gray, nah kalian bisa lihat ya warnanya itu agak sedikit lebih terang ya di Space Gray. Terus di bagian atas kotaknya juga tuh tulisan MacBook Pro-nya itu beda ya. Satu warna hitam, satu jadi warnanya lebih abu-abu kayak gitu. Jadi ya itu sih perbedaannya. Jadi yes, itu tadi perbedaan dari segi boxnya. Sama satu lagi kalau kalian cek di belakang itu tulisannya ada kodenya ya. Kalau yang Space Gray ini tulisannya SPG. Kalau yang Space Black ini tulisannya itu adalah SPB. Oke, yang kita unboxing ini adalah 14 inch MacBook Pro M3 Pro chip ya, dan RAM-nya 18 GB, 1 TB SSD. Jadi ini varian M3 Pro yang bisa dibilang lebih atas ya, bukan yang base modelnya. Dan again, gue mau ngucapin thank you buat Studio Ponsel yang udah minjemin. Ada 2 unit, satu yang M3 Pro, satu lagi yang M3 biasa ya, yang RAM-nya 8 GB. Tapi yang M3 biasa itu nggak ada warna Space Black, tapi yang M3 Pro ini yang warna Space Black-nya ada. Nanti kita compare semua warnanya lagi, oke? Let's go. Wah, Space Black. Agak gelap ya kelihatannya dari atas ya. Kita lihat sedikit-sedikit nih dari ujungnya dulu aja. Gelap, gelap, gelap. Dan kita lihat isinya dulu. Pertama, kabel. Nah, ini dia kabel. Warnanya juga nggak black banget sih gue bilang ya. Cuma ya udah mendekati lah kayak dark gray yang dark banget. Ini kabel MagSafe-nya ya. MagSafe to USB Type-C. Jadi menyesuaikan sama warna dari laptop pilihan kalian. Kalau silver itu kabelnya pakai warna putih. Kalau midnight itu juga pakai warna biru tua. Kalau yang ini warnanya proper ya lebih black, lebih dark kayak gitu. Terus pertama ada si booklets ya, buku-buku. Nah ini kalian juga dapat dapat stiker Apple. Tapi ukurannya nggak gitu gede sih ya. Ukurannya kayak standar yang kita dapetin dari HP, dan warnanya juga menyesuaikan ya. Warna sesuai dengan warna laptopnya, ini pure black nih jadi. Wah ini kayak pertama ya kita dapat stiker hitam ya. Dan ada buklet-bukletnya seperti biasa. Kemudian ada charger. Nah varian M3 Pro ini chargernya kita lihat ya. Nah ini chargernya dapat yang 96 watt USB Type-C adapter ya. Jadi cuma satu buah port USB-C aja. Masih kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya. Oke, kita buka MacBook-nya ya. Wah. Oke. Oh wow. Space Black. Warna abu-abunya, abu-abu lagi, bukan hitam banget again ya. Ya in some angles kelihatannya agak gelap sih. Wah, dari atas tuh kelihatan ya. Nice, 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 nice. Bobotnya ya kurang lebih masih sama kayaknya sama MacBook yang 14. MacBook Pro, tulisannya masih sama, ada tulisan MacBook Pro. Kaki-kaki rubber 4 biji, bautnya juga masih sama, ada 8 biji. Portnya masih sama ya, ada USB-C Thunderbolt 4, ada SD card, ada HDMI, dan di samping kiri ada MagSafe-nya tadi ya, ada 2 buah USB-C Thunderbolt 4 juga dan 3,5 mm. Nah sebelum gue buka, kita compare warna dulu aja. Oke guys, sekarang di meja gue udah ada 4 warna. Hampir semua warnanya MacBook kecuali yang warna rose gold aja ya. Jadi ini yang Space Black, ini yang Space Gray, yang Silver, dan ini yang Midnight yang gue pakai MacBook Air M2. Kalian bisa lihat ya, warnanya termasuk ada perbedaan, tapi yang kayak gini tuh kesini cuma lebih terang aja. Tapi si Midnight beda total warnanya. Dan satu lagi yang gue pengen coba dari segi fingerprint ya, gue coba taruh tangan gue nih ya, yang kotor ini di sini. Dan
Ya, harus gua bilang, ya tetap Midnight tetap paling parah ya dari segi fingerprint magnetnya nih ya. Tadi yang gua taruh tangan. Tadi udah coba dilap juga nih sebelumnya, tapi masih juga gampang kotor. Kedua, gua harus kasih rate ini si MacBook Space Black tuh. Cukup kelihatan tuh fingerprintnya ya. Dibandingin sama Space Gray. Nah, ini Space Gray-nya kita tadi udah tempel tangan juga. Kelihatan Space Gray masih lebih clean. Dan terakhir silver ini sebenarnya nggak gitu kelihatan sih ya kalau kalian lihat dari depan kali gitu. Kelihatan nggak nih? Tuh. Di beberapa angle nggak kelihatan sih. Cuma kalau kalian lihat dari deket ya bakal kelihatan gitu. So, conclusion awal, first impression, warna si Space Black ini masih ada bakalan nempel jejak fingerprint. Walaupun Apple udah pakai katanya coating fingerprint yang lebih bagus buat mengurangi fingerprint. Cuma dari segi warna, I gotta say, ini keren sih. Wah. Nice. Nah. Oke, jadi layar 14 inch XDR Retina Mini LED, dan kita bakal compare ya, kita bakal cek performance-nya seperti apa, kita bakal cek beberapa hal-hal lainnya dari si laptop ini. Oke, guys, sehari kemudian udah kita testing, udah kita install beberapa aplikasi sama games juga, dan sebelum kita masuk ke hasil tes, bolehlah dikasih jempol dulu kalau kalian suka videonya, dan subscribe juga ke Bersinotech buat yang belum. Sip, jadi ini ada 2 unit yang kita tes. Yang pertama dari MacBook Pro yang 14 inci Space Black. Ini yang varian chipnya M3 Pro yang paling tertinggi ya, dengan 12 core CPU dan 18 core GPU. RAM 18 GB dan storage-nya 1 TB SSD. Kemudian ada satu lagi, ada MacBook Pro 14 inci Space Gray base model dengan chip M3 yang membedanya ada di bagian USB-C Thunderbolt, yang mana cuma ada 2 di bagian kiri aja. Di bagian kanannya itu nggak ada, tapi masih ada HDMI 2.1 dan SD card slot. Nah, buat chip M3 ini ada satu varian doang, yaitu chip 8 core CPU dan 10 core GPU, RAM 8 GB, yes 8 GB aja, dan storage-nya 512 GB. Sip, langsung aja masuk kita ke tes pertama. Kita cek dulu dari segi performance CPU di Geekbench 5. Ini kita compare juga sama beberapa MacBook Apple Silicon yang dipakai sama tim Bersinotech ya. Ada MacBook Pro 14 inch M1 Pro, MacBook Pro 16 inci M1 Max, dan daily driver gue yaitu MacBook Air M2. Dari segi single core, itu peningkatannya cukup signifikan ya, sampai 22% dari M2 ke M3. Dan dari segi multicore sendiri, M3 Pro memimpin dengan peningkatan dari M1 Max itu sampai hampir 20%. Nah, kalau dilihat dari base modelnya M2 ke M3, peningkatannya sendiri juga lumayan ya, multicore itu sampai 20%. And by the way guys, kita nggak punya yang M2 Pro sama M2 Max karena kita pakainya yang M1 Pro sama M1 Max aja. Cinebench R23 juga ceritanya kurang lebih sama ya. Single core M3 dapat peningkatan hampir 20% dari M2, yang mana kalau dilihat juga dari M1 ke M2 itu peningkatannya tergolong tipis. Nah, di sektor multicore sendiri M2 ke M3 juga lumayan ya, 20% peningkatan, sedangkan dari M1 Pro atau Max ke M3 Pro itu juga sekitar 20%. So yes, overall dari segi CPU peningkatannya cukup lumayan, yang artinya buat kalian yang pakai CPU intensif ya untuk processing tinggi kayak music production, programming, coding, itu bakal ngedapetin manfaat maksimal dari performance boost di chip M3 ini. Next, kita tes ke benchmark speedometer, yaitu responsivitas ketika browsing internet sehari-hari ya. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini, improvement dari M1 ke M2 itu lumayan, dan di M3 angkanya juga tinggi banget lagi ya, di angka 460-an, dan ini peningkatan sekitar 12%. Gue juga sempat nanya ke IG Story buat hasil benchmark dari laptop Windows dan PC yang lain, dan ini beberapa yang di-share, bisa dilihat sendiri ya perbedaannya seperti apa. Dan jujur, hal pertama yang gue rasain itu guys, pas gue pertama kali update ke Mac dengan Apple Silicon itu adalah kecepatan browsingnya. Jadi berasa gesit banget dan ngefek banget buat workflow gue yang kerjanya itu berkaitan sama internet. Nah, mungkin buat kalian yang pakai laptop Windows, boleh dicoba juga speedometer benchmark ini buat ngukur responsivitas laptop kalian, dan nanti share hasilnya di bawah. Next, kita lanjut ke Blender. Nah, biasanya 3D rendering ini masih jadi kelemahan utama dari Apple Silicon. Dan di M3 chip ini terlihat ada lumayan upgrade ya dari M2. Ke M3 itu renderingnya CPU-nya peningkatan 28%, GPU rendering di 37%. Sedangkan di versi M3 Pro peningkatannya 16% di CPU rendering dan 40% di GPU rendering dibandingin sama si M1 Pro.
Nah, di-compare sama laptop Windows yang terakhir kita tes, Lenovo Legion Slim 5 itu untuk CPU rendering masih bisa yang ngejar sedikit, tapi di GPU rendering laptop Windows dengan dedicated GPU masih jauh lebih kencang. Next, yang paling penting nih buat YouTuber atau buat content creator pada umumnya adalah video rendering. Dan di sini kita tes ya pakai Adobe Premiere karena kita masih pakai Adobe, kita pengen pindah ke FCP sama DaVinci masih susah guys, mungkin ada yang bisa ngajarin. Nah di sini hasilnya kayaknya agak anomali gue bilangnya. Gue curiga karena Adobe mungkin belum optimize dengan macOS Sonoma di MacBook yang terbaru. Dan MacBook yang kita pakai ini masih pada pakai Ventura ya, yang M1 Pro, M1 Max sama M2 biasa. Jadi belum update ke Sonoma. So ya catatan aja buat hasilnya, cuma yang jadi catatan gue sebenarnya adalah playback performance-nya. Nah, dari M3 ke M2 kelihatan ya ada improvement ya. Di M2 masih agak nge-lag ketika full resolution playback ya, 4K project dengan beberapa efek animasi, teks, sama coloring. Sedangkan di M3 itu cukup lancar jaya playback-nya di full resolution. Nah, sedangkan di M3 Pro ketika dibandingin sama M1 Pro itu kelihatan nggak terlalu ada perbedaan lah. Keduanya sama-sama lancar. Terakhir di sektor gaming kita tes benchmark Shadow of the Tomb Raider, dan yang menarik di sini adalah perbandingan dari M1 Max ke M3 Pro itu hasilnya terpaut tipis banget ya. Atau bisa dibilang nyaris setara lah performa GPU ketika gamingnya. Terutama di chip M3 kan udah ada fitur kayak namanya Dynamic Caching yang mengoptimalkan kerja GPU, dan gak lupa juga udah ada Ray Tracing di sini yang memang walaupun gua belum cobain banget ya karena game-game yang gua mainin itu belum ada di macOS. So yes guys, itu tadi MacBook M3, M3 Pro, dan M3 base model. Kesimpulan awalnya, yes performance memang ada peningkatan walau nggak signifikan banget. Cuma yang gua mau tekenin adalah di yang M3 biasa ini guys, refleks RAM 8GB cukup kerasa. Terutama pas rendering video tadi ya, yang kerasa lemot banget ketika gua compare sama M2 gua yang RAM-nya 16GB. Walaupun memang secara software gue ngerasa mungkin belum optimal di macOS Sonoma, tapi ya balik lagi gue rasa bakalan lebih better kalau kalian upgrade RAM ke 16GB ya, kalau kalian mau beli yang base model ini. Banyak video juga yang ngebahas soal perbedaan RAM 8GB sama RAM 16GB, jadi kalian boleh cek aja langsung di sana. Kemudian dari segi warna, jujur Space Black ini emang keren banget sih, gue demen banget. Memang nggak yang hitam banget, tapi ya tetap kerasa, wah kerasa keren, kerasa fresh gitu aja ya. Walaupun ini cuma ada di versi yang Pro ya, nggak ada yang di versi base model. Dan ingat juga, fingerprint masih bakal nempel, jadi mesti sering dibersihin lah. Dan ya, kalau kalian tanya, perlu nggak sih upgrade kalau kalian pakai M1 Pro, M1 Max, atau M2? Ya menurut gue sih nggak perlu ya. Tapi buat kalian yang mungkin masih pakai MacBook jadul, yang masih pakai Intel, ini bakalan jadi upgrade yang gila banget. Mungkin bisa dipakai kayak 5-10 tahun lagi. Oke, itu aja. Kalau kalian penasaran, cek linknya semua akan ada di bawah. Dan kalau ada pertanyaan, komen aja langsung. Boleh kasih jempol lagi kalau kalian suka videonya. Subscribe ke Mesin Tech YouTube channel. Itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ya, keren sih itemnya. Jujur saja, tidak melebih-lebihkan tapi emang ganteng.